Kerajaan Banten. Latar belakang. Banten merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran sebelum menjadi daerah Islam. Banten menjadi kota pelabuhan di bawah kekuasaan Raja Sunda. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Banten adalah sebuah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten. Letaknya di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Menurut cerita para hayangan, jauh sebelum masuknya Islam dari Demak, Banten merupakan bagian penting dari kerajaan Pajajaran bercorak Hindu. Dalam berbagai sumber pustaka Nusantara pun, Banten dikenal dengan berbagai nama, seperti Wahanten Girang dalam naskah cerita para hayangan tahun 1580. Berbagai sumber tersebut menggambarkan bahwa Banten sebagai kota pelabuhan yang ramai, terbuka, dan makmur. Banten bahkan sudah berinteraksi dengan dunia luar sejak awalnya. Abad pertama Masehi, kemungkinan pada abad ke-7, Banten sudah menjadi pelabuhan internasional. Penjelasan. Kesultanan menjadikannya pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Pasukan Demak dipimpin oleh Panglima Perangnya Fathahillah, menanti Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, kadipaten dari Kerajaan Pajajaran Sunda yang bercorak Hindu. Semasa menjadi Kadipaten Pajajaran, penganut Islam sudah banyak ditemui di Banten Wahanten. Di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa, yaitu Sang Surosowan putra kedua dari Raja Pajajaran Jayadewata atau Prabu Siliwangi dari Ibu Mayang Sunda yang menjadi pucuk umum penguasa untuk wilayah Wahanten Pasisir, dan Arya Suranggana yang menjadi pucuk umum untuk wilayah Wahanten Girang. Dalam proses syair itu, Syarif Hidayatullah menikahi Nyai Kawanganten, putri dari Sang Surosowan. Zeng tidak lain adalah paman Syarif Hidayatullah sendiri, ibu dari Syarif Hidayatullah, yaitu Nyai Larasantang Syarif Hidayatullah, dan Nyai Kawanganten dikaruniai dua orang anak, yaitu Ratu Winong lahir pada tahun 1477 dan Pangeran Maulana Hasanuddin alias Pangeran Sabangkinkin lahir pada tahun 1478. Syarif Hidayatullah yang bernama Sabangkinkin atau Maulana Hasanuddin ikut serta dalam serangan itu saat itu. Demak untuk memerintah wilayah Cirebon, selain untuk memperluas wilayah, serangan ini juga dimaksudkan. Demak untuk memerintah wilayah Cirebon, selain untuk memperluas wilayah, serangan ini juga dimaksudkan sebagai jalan masuk untuk menyebarkan agama Islam. Pemicu khusus serangan Demak ini adalah adanya kerjasama Pajajaran bangsa Portugis dalam bidang ekonomi dan politik yang dianggap mengancam kedudukan Demak pasca kekalahan mereka mengusir bangsa Portugis dari Malaka tahun 1513. Pada tahun 1526, Banten berhasil direbut, termasuk juga pelabuhan Sunda Kelapa yang waktu merupakan pelabuhan utama kerajaan Pajajaran Kerajaan Sunda. Daerah Sunda Kelapa kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Penguasaan atas Jayakarta berhasil menghambat gerak maju bangsa Portugis, baik dari segi politis maupun ekonomis. Meski demikian, orang-orang Portugis masih tetap menyinggahi pelabuhan Jayakarta untuk kepentingan niaga pada dengan orang-orang Tionghoa yang tinggal di Banten. Setelah dikuasai oleh Demak, pusat pemerintahan yang semula berkedudukan di Banten Girang dipindahkan ke Surosowan, dekat pantai. Dilihat dari sudut ekonomi politik, pemindahan pusat pemerintahan ini dimaksudkan untuk memudahkan hubungan antara pesisir Sumatera sebelah barat melalui Selat Sunda dan Selat Malaka. Setelah dikuasai oleh Demak, pusat pemerintahan yang semula berkedudukan di Banten Girang dipindahkan ke Surosowan, dekat pantai. Dilihat dari sudut ekonomi dan politik, pemindahan pusat pemerintahan ini dimaksudkan untuk memudahkan hubungan antara pesisir Sumatera sebelah barat melalui Selat Sunda dan kondisi politik di Asia Tenggara. Pada masa itu, Malaka telah jatuh di bawah kekuasaan Portugis. Oleh karena itu, pedagang-pedagang yang enggan berhubungan dengan bangsa Portugis
mengalihkan jalur perdagangannya ke Selat Sunda. Sejak saat itulah, kapal-kapal dagang mengunjungi Banten atas penunjukan Sultan Demak. Ada tahun 1526, Maulana Hasanuddin diangkat sebagai Adipati Banten. Pada tahun 1552, Banten diubah menjadi kerajaan bawahan atau vasal semacam negara bagian dari Demak dengan Maulana Hasanuddin sebagai pemimpinnya. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di kampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Kota Surosowan didirikan sebagai ibu kota atas petunjuk Syarif Hidayatullah dan Maulana Hasanuddin menjadi Sultan pertama. Memerintah tahun 1552 sampai tahun 1570. Kendati DMIKIAN, Fathahilah tetap dianggap sebagai peletak dasar Kesultanan Banten setelah menjadi kerajaan yang mandiri. Penguasanya menjadi gelar sultan, sementara dalam lingkaran istana terdapat gelar Pangeran Ratu, Pangeran Adipati, Pangeran Gusti, dan Pangeran Anom yang disandang oleh para pewaris. Maulana Yusuf, putra dari Maulana Hasanuddin naik tahta pada tahun 1570 memerintah. Tahun 1570 sampai tahun 1580. Ia melanjutkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Islam pun masuk ke wilayah pedalaman tersebut. Namun, tidak semua orang Pajajaran masuk Islam. Maulana Yusuf digantikan oleh Maulana Muhammad. Memerintah tahun 1580 sampai tahun 1596. Karena usianya masih sangat muda, pemerintah dijalankan oleh semacam diwan disebut kali, yang terdiri atas badan pengadilan dan 4 orang menteri. Islam menguat di Banten pada masa Kesultanan Banten pada abad ke-17 Masehi. Peradaban Islam di Banten ditandai dengan banyaknya masjid dan pesantren yang didirikan di wilayahnya.